Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 51 Surabaya. Sebelumnya, selamat atas kelulusan kalian dari sekolah dasar dan diterima di SMP kita tercinta ini, yakni SMP Negeri 51 Surabaya. Ini merupakan kali pertama kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh di kelas 7 SMP Negeri 51 Surabaya. Perkenalkan, nama ibu adalah Rupiati Ningsih dan biasa dipanggil Bu Rupi. Pandemi COVID-19 ini merupakan pandemi yang bukan hanya dirasakan oleh warga negara Indonesia, melainkan seluruh negara yang ada di dunia ini juga turut merasakan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran secara daring. Hal tersebut dilakukan agar ada pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Marilah kita berdoa agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan kita diberikan kesehatan serta dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setelah mendengarkan dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, coba tuliskan makna apa yang terkandung di dalam lagu Garuda Pancasila. Tulis pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, di buku tulis kalian pasti ada yang menulis makna dari lagu Garuda Pancasila, menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lalu, bahwa pahlawan negara Indonesia rela berkorban untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Dan ada beberapa banyak lagi yang telah kalian tulis. Lagu tersebut sesuai dengan materi kita saat ini, yakni Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Kita akan mempelajari 3 konsep materi. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, yakni semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pasti kalian tahu gambar yang ada di dalam layar kalian. Ya, itu adalah pondasi rumah. Untuk membangun sebuah rumah, yang dibangun dulu adalah pondasi. Apabila pondasi tidak dibangun, maka rumah tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Sehingga pondasi adalah dasar utama yang digunakan rumah untuk dapat berdiri dengan kokoh. Dan mustahil apabila rumah dibangun tanpa adanya pondasi.
Begitupun dengan negara Indonesia. Negara Indonesia dapat merdeka karena memiliki dasar negara yang sangat kuat, yakni Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau kita ingat. Seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan negara Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan JAS Merah. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, kita akan mempelajari juga bagaimana Pancasila dihayati oleh bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari peran BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik simpati warga negara Indonesia agar turut serta membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yakni tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara, sedangkan yang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI, terdapat 3 tokoh pengusul dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada akhir masa sidang pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Sesudah sidang Cho Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokakai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota, yakni Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.
Pada rapat tersebut, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar. Naskah tersebut memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Mukaddimah yang ditandatangani oleh Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah Mukaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukaddimah disepakati oleh BPUPKI dalam alinea keempat Naskah Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta tersebut pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih telah memperhatikan materi pembelajaran kita kali ini. Tolong tugasnya yakni merangkum materi yang sudah kita bahas hari ini dan tulis beberapa pertanyaan yang sekiranya kalian belum memahami tentang materi ini. Tolong tetap menjaga kesehatan kalian, tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.